Halo pendengar Novel You, bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Kamu di sini, kok bisa? Gimana? Kenapa? Cerita, cerita. Pagi itu yang menyambut Elma pertama kali ketika menginjakan kakinya di Artemis Hotel adalah rentetan pertanyaan Sasi. Rekan kerjanya itu dengan semangat membawanya ke pojokan untuk bergosip. Ngomong-ngomong, karyawan hotel tempatnya bekerja itu memang diharapkan selalu datang lebih cepat 1 jam sebelum jam kerja mereka dimulai. Hal itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan sampingan yang biasanya dilakukan untuk karyawannya sendiri, seperti sarapan, briefing atau bahkan bergosip seperti yang Sasi lakukan saat ini. Asal tidak mengganggu jam kerja dan keprofesionalitasan mereka, pihak hotel tidak keberatan. Kamu benar-benar tidak jadi dipecat. Ulang Sasi, mereka kini berada di ruang ganti. Elma baru saja selesai mengenakan seragamnya saat Sasi tiba-tiba meraih sikunya dan membawanya ke pinggir ruangan. Aku pikir kamu mulai tidak masuk hari ini. Tapi melihatmu di sini dengan seragam kita, kurasa aku bisa menghela napas lega. Aku tidak salah mengartikan bahwa ini berarti kamu masih karyawan di sini, kan? Tanpa menunggu Elma bicara, Sasi bahkan sudah merangkum apa yang seharusnya menjadi bagian Elma untuk mengungkapkannya. Ceritakan padaku, apa yang terjadi kemarin? Kamu bilang akan cerita begitu jam pulang, tahunya malah buru-buru karena Kiara merengek hanya ingin diajarkan PR olehmu. Elma meringis, menggaruk pipinya yang tidak benar-benar gatal. Aku sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Kurasa semuanya terjadi begitu saja. Bahu Elma mengedik pelan. Terjadi begitu saja bagaimana? Tidak mungkin kamu lolos semudah itu dari Pak Liam. Kita di sini semua tahu seberapa menyeramkannya presidir itu. Yang bilang tidak akan memecatku Pak Zian, kok? Bukan Pak Liam. Kening Sasi berkerut, melipat tangan di depan dada dan memasang wajah penuh keheranan. Jadi yang pecat kamu Pak Liam, dan yang bilang kamu nggak jadi dipecat Pak Zian. Elma mengangguk, mengamati rekannya yang juga ikut mengangguk-angguk dengan entah apa yang ada di benaknya. Tapi, ketika sadar akan sesuatu, Elma dibuat bingung sendiri. Ngomong-ngomong, kamu tahu dari mana kalau Pak Liam bilang mau pecat aku? Kemarin aku kan belum bilang apa-apa, bukannya yang kamu tahu aku cuma lagi ada masalah dengan para petinggi. Elma ingat benar bahwa kesalahpahaman kemarin itu hanya mereka-mereka yang datang dan berhubungan dengan polisi saja yang tahu. Detailnya manajemen sendiri berusaha menutupi agar tidak terlalu banyak yang sadar tentang kejadian kemarin. Lantas kenapa sekarang Sasi bisa tahu perihal pemecatan dirinya oleh Liam? Tiba-tiba Sasi dibuat membeku untuk beberapa detik yang terlewat. Wanita itu terlihat salah tingkah dengan pertanyaan yang diajukan Elma. Bola matanya bergerak liar, postur tubuhnya sudah tidak terlihat sesantai tadi. Tahu dari mana, Sas? Desak Elma. Ringisan kecil keluar dari bibir Sasi. Wanita itu menggaruk kepalanya yang tak gatal dan tersenyum kaku karena tidak mungkin berbohong dari rekan kerja yang sudah merangkap jadi temannya sendiri. Itu. Sebenarnya berita soal kamu cari masalah sama Pak Liam dan berakhir dengan pemecatan udah menyebar, dan aku dengar itu semua kemarin sore waktu kamu udah pulang. Apa? Siapa yang? Aku nggak tahu siapa yang lebih dulu sebarin berita itu, Tapi cerita itu udah kesebar ke semua lantai dan jadi buah bibir karyawan. Makanya aku mau konfirmasi apa memang benar kamu dipecat, tahunya kamu masih masuk hari ini. Sebenarnya Elma bukan tipe orang yang peduli dengan rumor yang berkembang soal dirinya. Bukan hanya sekali dua kali Elma menjadi buah bibir, baik dari rekan kerjanya terdahulu atau tetangga di sekitar rumahnya. Apalagi alasannya kalau bukan karena kehadiran Kiara yang tanpa ayah. Pulang ke kota asal dengan membawa bayi yang entah dari mana asal-usulnya di usia muda, menghidupi keluarga kecilnya dengan melakukan pekerjaan apapun yang dia bisa saat itu. Tentu saja Elma akan menjadi pergunjingan, bukan?
Tapi Elma tidak peduli, meski awalnya sempat risih, toh akhirnya dirinya sendiri yang membuktikan bahwa dia mampu menjaga dan menghidupi keluarganya dari hasil kerja kerasnya. Bukan mengemis atau meminta bantuan orang lain dengan cuma-cuma. Elma membuktikan bahwa dirinya kuat, hingga perlahan orang-orang di sekitar mengakui dan bisa menerima keadaannya dan keluarganya. Ya sudahlah, toh aku juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk mencegah berita itu menyebar. Yang mereka bilang memang benar kok, jadi aku tidak perlu membela diri. Bahu Elma melemas, tidak ada gunanya juga mengkhawatirkan hal itu, pikirnya. Tapi, kalau mereka melihatmu masih di sini sementara Personalia sudah mengkonfirmasi pemecatanmu, mereka pasti akan membuat spekulasi lain. Mengenai masalah apa yang kamu timbulkan sampai Pak Liam memecatmu saja masih menjadi bahan gosip mereka. Elma kembali berjalan menuju lokernya, mengeluarkan jepit rambut yang dia gunakan untuk menggulung rambut panjangnya agar terlihat rapi di hadapan para tamu. Lalu aku harus apa? Meminta mereka menutup mulut. Memang akan ada yang berubah. Timpal Elma sangsi. Ya tapi setidaknya kamu kan harus mengkonfirmasi, kalau kesalahanmu itu bukan sesuatu yang fatal sampai Pak Liam turun tangan sendiri untuk memecatmu, kamu harus, Elma menoleh, menatap temannya yang terlihat sekali mengkhawatirkannya. Elma tentu berterima kasih untuk itu, tapi hal ini adalah ranah yang tidak akan pernah bisa dia sentuh, jadi selantang apapun aku memberikan mereka penjelasan, mereka tidak akan menghentikan asumsi mereka tentangku. Cara berpikir orang itu berbeda-beda, juga hasil yang mereka keluarkan dari proses mengolah informasi. Dan aku tidak punya kuasa apa-apa untuk mengontrolnya. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk menanggapi itu, lebih baik aku bekerja, kan? Aku harus memperbaiki kinerjaku setelah kejadian kemarin, dan aku tidak ingin membuat masalah lagi. Kasihan Kiara dan ibu kalau aku sampai benar-benar dipecat. Elma tersenyum sebagai tanda bahwa pembicaraan mereka selesai sampai di sana. Sekali lagi melihat pantulan dirinya pada kaca yang tertempel di pintu loker bagian dalam miliknya, lalu menutup loker itu rapat. Bagaimana dengan tema yang akan kita pakai untuk liburan akhir tahun? Zian berjalan dengan beberapa direksi begitu memasuki Artemis. Mereka terlihat sedang membicarakan proyek hotel untuk menyambut liburan akhir tahun. Dua pegawai yang kebetulan berada di sana saat para petinggi hotel itu datang sengaja menghentikan langkah atau pekerjaan mereka sejenak untuk membungkuk memberi salam. Meski tidak semuanya bisa Zian berikan respons karena terlalu serius menanggapi ucapan beberapa stafnya. Di lain kesempatan pria itu selalu menyempatkan diri untuk menyapa para karyawannya yang berada pada posisi apapun. Mata Zian menangkap keberadaan Elma saat akan melewati lobi menuju lift VIP. Wanita itu memberikan gesture serupa seperti yang dia terima dari karyawan lainnya. Senyum Zian tanpa sadar terbit, mengabaikan apa yang disampaikan manajer utama hotel tentang pendapatnya mengenai acara yang akan diadakan hotel untuk pesta akhir tahun. Pagi, Elma, sapa Zian sambil lalu. Pria itu sudah kembali fokus mendengarkan masukan dan rencana dari para stafnya tentang rancangan acara mereka, sama sekali tidak sadar bahwa beberapa direksi yang bersamanya sempat teralihkan karena sapaan yang dia lontarkan terlampau istimewa pada salah satu karyawannya itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel yuk. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.